Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Ihja Abdilillah dengan NIM 1222030059. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur, atau kita bisa sebut MAN 2 Cianjur. Sebelum kita membahas tentang bagaimana kurikulum dan pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Cianjur ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui sejarah singkat dari MAN 2 Cianjur ini. Oke, jadi MAN 2 Cianjur ini awal mulanya adalah alih fungsi dari Training Center IAIN. Kemudian beralih fungsi lagi menjadi Sekolah Persiapan IAIN atau SPIAIN. Lalu berubah lagi pada tahun 1978 dialih fungsikan menjadi MAN Pacet atau Madrasah Aliyah Negeri Pacet Cianjur gitu. Nah, setelah itu juga selang beberapa tahun, pada tahun 2015 berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 212 terjadi perubahan nama yang awal mulanya MAN Pacet menjadi MAN 2 Cianjur. Kemudian untuk visi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur adalah permata, atau kita bisa bedah yaitu terwujudnya Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur yang prestatif, edukatif, ramah, mandiri, aktif, terampil, dan berakhlakul karimah. Kemudian untuk misinya, misi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur ini adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya madrasah yang unggul dan progresif. 2. Terlaksananya manajemen dengan melibatkan partisipasi seluruh. 3. Terlaksananya kegiatan penghayatan dan pengamalan syariat. 4. Terlaksananya pengembangan diri yang membentuk jiwa mandiri dan berakhlakul karimah. Dan yang kelima atau yang terakhir, tercapainya pendidikan yang berkualitas. Kemudian profil pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Cianjur. Untuk kurikulumnya tersendiri, kurikulum yang digunakan di MAN 2 Cianjur ini adalah kurikulum Merdeka yang mengacu pada KMA RI nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah. Hal ini juga menggantikan kurikulum yang sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Tapi untuk penerapannya juga itu secara berjenjang atau bertahap gitu ya. Tidak serta-merta langsung merata kurikulum 2022 atau kita bisa sebut kurikulum Merdeka. Lalu untuk keadaan guru bahasa Arab, MAN 2 Cianjur memiliki guru bahasa Arab itu berjumlah 4 orang, di mana dengan kualifikasi pendidikan yang menempuh strata 2 atau S2 itu berjumlah 3 orang, dan strata 1 orang. Siapa saja? Yang pertama ada Bapak Dadan Haryandi MA, kemudian ada Bapak Wildan Mukholad MHum, yang ketiga ada Bapak Fahmi Bashar MAG, dan yang terakhir ada Ibu Zulfa Nurzakiyah SS. Keadaan siswa di MAN 2 Cianjur ini terdiri dari 3 angkatan, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Masing-masing rombongan belajar yaitu memiliki 10 kelas. Kemudian siswa-siswa MAN 2 Cianjur juga berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Cianjur, ada yang dari Bogor, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Depok, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Purwakarta, dari Karawang, dari Bandung Barat, dan lain-lainnya. Dengan latar pendidikan juga yang berbeda-beda. Ada yang dari MTS, sebelumnya itu ada yang dari SMP, dan ada yang dari pondok pesantren. Untuk jumlah keseluruhan siswa MAN 2 Cianjur ini berkisar pada
siswa. Sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Cianjur ini berupa sarana pendukung yang umum gitu, seperti kelas, perpustakaan, alat-alat yang mendukung lain seperti infopus, jaringan internet, dan sebagainya. Tetapi untuk sarana pembelajaran secara khusus seperti laboratorium itu belum ada. Tujuan pembelajaran di MAN 2 Cianjur ini juga itu mengacu pada kurikulum Merdeka atau standar-standar yang diharapkan gitu ya di kurikulum Merdeka. Jadi di sini saya mendapatkan informasi dari narasumber saya yaitu Bapak Dadan Heryandi. Beliau menunjukkan untuk tujuan pembelajaran tersendiri di Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur ini seperti yang dijelaskan untuk fase F kelas 12 itu berarti elemen yang pertama itu ada menyimak gitu ya. Peserta didik mampu membuat tanggapan dari informasi tentang materi-materinya yaitu olahraga atau ariadoh, wasyabab yaitu pemuda, wasyi'rul arabi atau puisi Arab, wal khuduratul islamiyah seperti peradaban Islam, wadirosah fil jamiah yaitu kuliah di universitas dengan menggunakan susunan gramatika seperti naat, dofat, fi'il mabni lil ma'lum, fi'il mabni lil majhul, ismu tabdil, asmaul khamsah, wal af'alul khamsah, wal mudhari'u, wal marfu, wal mansubu, wal mudhari'u, wal mazmum untuk merespon informasi yang didengar. Kemudian untuk TP-nya tersendiri adalah membuat tanggapan dari informasi tentang materi-materi tadi gitu dan menggunakan susunan gramatika yang telah disebutkan untuk merespon informasi yang didengar. Kemudian untuk berbicara tersendiri sama saja ya untuk materinya yang tadi ariadoh dan sebagainya. Tetapi CP-nya itu adalah peserta didik mampu berbicara dengan memproduksi bahasa secara lisan tentang materi tadi menggunakan susunan gramatikal yaitu naat, wa idopah dan sebagainya gitu ya, materi yang tadi juga. Kemudian untuk TP-nya tersendiri adalah memproduksi bahasa secara lisan tentang materi yang telah disebutkan menggunakan susunan gramatika yang telah disebutkan sebagai alat komunikasi global. Kemudian untuk membaca dan memeriksa juga. Untuk CP-nya itu atau capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami dan merefleksi berbagai jenis teks visual atau teks multimoda dalam cerita pendek atau artikel atau esai atau laporan atau buku tentang materi yang telah disebutkan dengan menggunakan susunan gramatika yang telah disebutkan seperti naat yang tadi untuk mengelola informasi dari berbagai jenis teks. Kemudian untuk TP-nya dari membaca memirsa itu memahami berbagai jenis teks visual atau teks multimoda dalam cerita pendek atau artikel atau esai atau laporan atau buku tentang materi yang tadi. Kemudian merefleksi berbagai jenis teks visual atau teks multimoda dalam cerita pendek atau artikel atau esai atau laporan atau buku tentang materi yang tadi menggunakan susunan gramatika yang telah disebutkan tadi untuk mengelola informasi dari berbagai jenis teks. Kemudian yang terakhir itu menulis atau mempresentasikan atau kita bisa sebut kitabah gitu ya, maharah al-kitabah. Untuk CP-nya, peserta didik mampu memproduksi bahasa terkait berbagai jenis teks secara bebas dan mendalam, serta mampu memaparkannya dalam konteks sesuai tema materi yang tadi gitu ya, seperti ariadoh yang telah disebutkan, dengan menggunakan susunan gramatikal seperti naat, wa idopah dan sebagainya yang telah disebutkan tadi, untuk mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks secara tulis dan lisan. Kemudian untuk TP-nya tersendiri atau tujuan pembelajaran, memproduksi bahasa terkait berbagai jenis teks secara bebas dan mendalam sesuai tema, riadoh dan sebagainya, memaparkan berbagai jenis teks sesuai dengan tema, riadoh dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan susunan gramatika untuk mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks secara tulis dan lisan. Untuk struktur gramatika yang tersendiri seperti naat dan sebagainya yang telah disebutkan tadi. Jadi secara umum bahwa pembelajaran di MAN 2 Cianjur ini untuk tujuan pembelajaran itu
hampir sama atau sesuai dengan yang tertera pada kurikulum Merdeka itu tersendiri atau SK Dirjen Pendis lah ya kalau kita bisa sebutkan gitu. Kemudian untuk perencanaan pembelajaran bahasa Arab di Mandua Cianjur. Jadi untuk perencanaan pembelajaran bahasa Arab tersendiri di Mandua Cianjur ini mengacu pada bahan ajar yang telah dirumuskan atau dijadikan acuan yaitu kurikulum Merdeka gitu. Nah seperti ini modul ajar yang disusun oleh Pak Dadan Haryadi gitu tentang Ariado untuk bahasa Arab fase F kelas 12 gitu ya. Di dalam konten bahan ajar ini juga terdapat seperti identitas modul. Identitas modul di sini di dalamnya ada nama penyusun, institusi, tahun penyusunan, jenjang madrasah, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, fase, materi, dan elemen atau kita bisa sebut maharoh. Kemudian juga ada kompetensi awal, lalu ada profil pelajar. Profil pelajar ini juga mengacu pada kurikulum Merdeka. Akan tetapi untuk kurikulum Merdeka yang mengacu pada Kemenak di sini juga ditambahi oleh profil pelajar rahmatan lil alamin gitu ya, tidak hanya P5 saja gitu. Kemudian untuk sarana dan prasarananya disesuaikan gitu ya, seperti HP Android, LCD dan sebagainya, atau e-learning, e-book atau buku fisik gitu dan sebagainya. Kemudian targetnya siapa, yaitu peserta didik dalam pembelajaran ini adalah peserta didik reguler gitu. Model pembelajarannya juga terdapat kalau di sini itu ada inquiry, based learning, dan tanya jawab dan diskusi. Kemudian ada komponen inti, ada CP gitu ya. Di CP ini juga dia menjabarkan tentang menyimak gitu. Menyimak ini juga seperti di sini peserta didik mampu membuat tanggapan dari informasi tentang Ariado dengan menggunakan susunan gramatikal anak atau alidopa untuk merespon informasi yang didengar. Kemudian untuk TP-nya tersendiri juga terdapat gitu ya, mengacu pada tujuan pembelajaran yang tadi gitu ya. Lalu di sini juga beliau menambahkan indikator gitu ya. Indikator pembelajaran seperti mengkritisi informasi dari teks yang diperdengarkan dan sebagainya. Itu. Kemudian untuk di sini juga ada pemahaman bermakna, persiapan pembelajaran, terus ada kegiatan pembelajaran seperti menjabarkan langkah-langkah atau keadaan di dalam pembelajaran itu sendiri gitu ya. Kemudian juga di sini terdapat asesmen gitu ya. Asesmennya terdapat formatif, sumatif, dan diagnostik gitu. Kemudian ada lagi, sudah sih. Jadi setelah saya analisis bahwa di dalam modul ajar bahasa Arab ini untuk kelas 12 yang disusun oleh Bapak Dadan Haryadi FH gitu ya, untuk materi Ariado tersendiri secara umum hampir sama lah dengan modul ajar yang lain, akan tetapi untuk di dalam kontennya itu seperti kegiatan pembelajarannya pasti dibedakan gitu, disesuaikan dengan kurikulum sekolahnya gitu. Maksudnya kan kurikulum turunnya seperti institusional dan instruksionalnya. Lalu untuk pembelajarannya bahasa Arab tersendiri di Mandua Cianjur ini pembelajarannya disesuaikan dengan perencanaan yang tadi, yaitu bahan ajar atau modul ajarnya, dan menyesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi di kelas. Jadi tidak memaksakan gitu ya, menyesuaikan saja yang tadi dibuat dalam bahan ajar dan kondisi di kelasnya tersebut gitu. Kemudian juga untuk evaluasi pembelajaran bahasa Arabnya juga terbagi dua, seperti yang tertera dalam bahan ajar tadi. Ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasinya juga disusun dan disesuaikan dengan perencanaan proses pembelajaran yang tadi gitu. Ada yang berbentuk tes lisan, ada yang berbentuk tulisan. Misalnya kalau yang berbentuk tes tulisan dites secara langsung gitu ya, mubasyarah, atau tes tulisan dalam berbentuk portofolio.
Implementasi pembelajaran bahasa Arab di Mandua Cianjur ini memiliki faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukungnya itu ada 4 faktor. Yang pertama, adanya sarana dan prasarana umum yang menunjang terhadap pembelajaran bahasa Arab. Kedua, sebagian siswa memiliki motivasi kuat untuk belajar bahasa Arab. Ketiga, sebagian siswa memiliki modal latar belakang pembelajaran bahasa Arab, terutama dari lulusan MTS atau Madrasah Sanawiyah dan pondok pesantren. Lalu yang terakhir atau yang keempat, sarana media informasi yang terbuka lebar untuk belajar bahasa Arab. Lalu untuk faktor penghambatnya tersendiri ada 3 faktor. Yang pertama, tidak adanya sarana khusus penunjang pembelajaran bahasa Arab seperti laboratorium bahasa. Kedua, sebagian siswa tidak memiliki motivasi kuat untuk belajar bahasa Arab. Terus yang ketiga, sebagian siswa tidak memiliki modal latar belakang pembelajaran bahasa Arab, terutama dari SMP atau lulusan umum lah, gitu. Jika menurut Pak Dadan Heriandi tersendiri sebagai narasumber itu mengatakan bahwa hasil atau output dari pembelajaran bahasa Arab di Mandua Cianjur ini yaitu ketika siswa mengalami perubahan positif dari aspek pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor, yaitu melalui keterserapan hasil evaluasi pembelajaran. Beliau juga mengatakan bahwa siswa-siswi yang diampunya itu mampu memenuhi standar nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Meskipun sebagian harus melalui remedia atau penugasan. Jadi, dia mengatakan bahwa output dari pembelajaran bahasa Arab ini mampu memenuhi standar KKM-nya gitu. Walaupun ada yang sebagian tidak memenuhi standar KKM, maka harus dilakukannya remedia. Yang terakhir itu adalah saran atau rekomendasi atau masukan-masukan untuk kemajuan pembelajaran bahasa Arab. Setelah berdiskusi dengan narasumber yaitu Bapak Dadan Heriandi gitu, bahwa beliau juga mengatakan bahwa supaya setiap madrasah itu memiliki lingkungan belajar atau bi'ah lugawiyah sehingga dapat memaksimalkan pembelajaran bahasa Arab. Mungkin saran dari saya juga untuk madrasah ini mudah-mudahan memiliki laboratorium yang memadai gitu ya. Terlebih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur ini belum memiliki laboratorium bahasa. Lalu juga Bapak Dadan Heriandi ini juga mengkritik itu untuk pemangku kebijakan kurikulum itu supaya tidak membuat ribet dan kesulitan bagi para pendidik itu dalam pembuatan administrasi. Sudah saja gitu para pendidik ini difokuskan orientasinya itu pada pembelajaran, jangan hanya orientasinya itu pada administrasi saja gitu yang ribet gitu. Mungkin cukup sekian dari saya tentang analisis pembelajaran bahasa Arab dan kurikulum bahasa Arab di Mandua Cianjur ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua gitu. Jika ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.